Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya baru saja menyelesaikan tes AKG atau Asesmen Kompetensi Guru. Mata pelajaran yang saya ampu adalah mata pelajaran matematika. Dalam AKG hari ini, kami dibagi dalam 3 sesi, tapi untuk tempat ujian saya ini hanya 1 sesi saja. Dalam satu ruangan ada 20 peserta. Ada juga yang AKK untuk kepala sekolah dan yang AKG untuk guru. Nah, mata pelajaran yang diujikan atau guru yang mengikuti AKG ini dari mata pelajaran bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Ada 4 mata pelajaran yang mengikuti AKG. Pada informasi awal yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, baik juga sudah tersebar link yang berisi kisi-kisi maupun contoh soal sampai tryout tentang AKG ini. Nah, itu dipelajari aja, siapa tahu ada yang keluar. Dan tadi pengalaman yang saya lakukan tadi, yang baru saja saya selesaikan, ada beberapa soal-soal dari kisi-kisi tersebut yang juga keluar persis sama. Misalnya tentang teori-teori pembelajaran, kemudian tentang kasus-kasus dalam mapel yang diampu, itu ada yang keluar juga. Nah, di awal tadi sebelum masuk ke dalam ruangan tes di laboratorium ini, kami diminta untuk menunjukkan KTP sesuai dengan tata tertib, kemudian kami harus menyerahkan handphone, smartphone, pokoknya nggak boleh pakai HP itu ya. Lalu kami menandatangani daftar hadir. Nah, baru kemudian menuju ke meja yang sudah ditempeli kartu peserta berisi username dan juga password yang harus dimasukkan nanti ke dalam aplikasi. Dari soal tes AKG tadi ada 60 soal, terdiri dari kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Untuk kompetensi pedagogik seperti yang saya sampaikan tadi, untuk pengalaman saya sendiri ya, kompetensi pedagogik yang tadi keluar dalam soal, beberapa diantaranya sama dengan soal-soal yang sudah dipelajari di kisi-kisi dan di link atau tryout yang tersebar banyak di internet. Nah, sedangkan untuk kompetensi profesional, dari kisi-kisi tersebut, beberapa soal yang saya terima adalah tentang materi jenjangnya lebih tinggi dari jenjang yang saya ampu. Saya mengampu matematika di MTS, sedangkan kisi-kisi yang saya terima atau latihan soalnya juga materi SMA. Nah, ternyata tadi yang keluar materinya sesuai dengan jenjang yang saya ampu setingkat MTS. Namun dari beberapa soal itu, beberapa soal diantaranya tidak lengkap keterangannya. Misalnya ada tanda-tanda matematika yang nggak muncul, kemudian apa yang ditanyakan dari soal itu juga tidak jelas, dan beberapa diantaranya nggak ketemu saya jawabannya. Mungkin saya salah hitung kali ya. Nah, itu pengalamannya. Sedangkan tadi teman yang mata pelajaran lain seperti IPA tadi menceritakan juga, katanya soalnya itu mirip dengan soal KSM, terintegrasi dengan PAI. Jadi ada soal yang diintegrasikan itu surat dalam Al-Qur'annya surat apa, kemudian ayat berapa, semacam itu. Nah, waktu yang disediakan untuk satu tes atau satu sesi AKG ini adalah 120 menit. Insya Allah cukup untuk menyelesaikan 60 soal. Itu pengalaman yang saya alami hari ini. Selamat ber-AKG buat teman-teman yang belum tes AKG. Dipersiapkan dirinya, dibaca-baca link-link soalnya itu, tryoutnya, siapa tahu ada yang keluar. Kemudian kalau perlu media pembelajaran atau pembahasan materi-materi matematika untuk tingkat MTS, silakan kunjungi channel saya di Ami Maulida Channel. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru IPA di MTS. Nah, tadi saya sudah selesai melaksanakan tes AKG di hari pertama. Mungkin bagi teman-teman yang belum bisa belajar atau mendapatkan informasi dari apa yang saya share saat ini. Nah, untuk pedagogik, jadi teman-teman bisa mempelajari beberapa model pembelajaran, tapi kita tidak diminta pengertiannya, enggak. Kita diberikan kasus, misalkan materinya apa, kemudian tujuannya apa, kemudian siswanya mengerjakan apa yang dilakukan siswa, apa yang dilakukan guru. Kemudian teman-teman diminta untuk menebak kira-kira model pembelajaran apa yang dipakai dalam pembelajaran itu. Nah, mungkin teman-teman bisa cari sekarang yang tadi muncul itu ada project based learning, problem based learning, inquiry learning, discovery learning, dan beberapa model yang lupa tadi. Nah, kemudian ada juga teori belajar. Teori belajar itu jadi kita disuruh menebak teori belajar apakah yang dipakai ini atau yang cocok. Ada kasus kita disuruh mencari teori belajar yang cocok. Yang tadi saya temukan itu ada konstruktivisme, humanistik, behavioristik, dan beberapa teori yang lain. Kemudian untuk materi profesional, jadi untuk IPA itu soalnya ada fisika dan biologi, dan semuanya terintegrasi dengan PAI ya. Misalkan kalau tidak salah itu 80% dari semua soal profesional itu adalah terintegrasi dengan PAI. Jadi saya bisa tebak bahwa ini adalah soal-soal KSM kemungkinan. Jadi teman-teman nanti dikasih soalnya dalam bentuk materi atau pembelajaran IPA, kemudian kita cari hasilnya. Setelah dapat hasilnya, barulah kita tebak dia itu ada kaitannya dengan surat apa, ayat keberapa. Jadi semua soal itu terkait dengan pembelajaran PAI, tapi lebih banyak menebak surat dan ayat, seperti itu. Nah, tadi yang materi-materi yang muncul kalau tidak salah itu optik, kemudian listrik dinamis, listrik statis, kemudian magnet, kemudian hukum Newton, kemudian ada lingkungan, kemudian ada pencernaan, kemudian ada bagian-bagian dari sel, kemudian ada zat adiktif, zat aditif, dan beberapa materi. Materi ini mungkin materi SMP, tapi soalnya sekelas SMA. Mungkin teman-teman bisa mempelajari. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya share. Manfaatkan waktu besok. Masih ada waktu lagi 2 hari bagi yang belum tes. Semoga apa yang saya share ini bermanfaat bagi teman-teman, karena kita tujuannya adalah berbagi ilmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.